Shalom, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMAH Menteng Jakarta. Pelajaran Sekolah Sahabat kita minggu ini berjudul Menangani Utang, di mana saya akan merangkum secara singkat untuk pelajaran selama 1 minggu ini. Berhutang bisa dibilang adalah hidup hari ini atas apa yang engkau harapkan dapat peroleh di masa depan. Alkitab ternyata tidak mendorong kita untuk berhutang. Di dalam kitab suci, sedikitnya terdapat 26 referensi tentang utang, dan ternyata semuanya itu negatif. Sebenarnya kitab suci tidak mengatakan kalau meminjam uang itu adalah dosa. Namun, kitab suci berbicara mengenai akibat-akibat buruk dalam berhutang. Mungkin kita sering melihat orang-orang di sekitar kita yang berhutang, atau bahkan diri kita sendiri yang berhutang. Paulus dalam Roma 13 ayat 7 dan 8 menasihatkan kita, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, dan cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Dan di ayat ke-8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Pelajaran kita selama 1 minggu ini akan mempertimbangkan alasan-alasan berhutang dan bagaimana menanganinya. Ada 3 alasan utama yang membawa manusia kepada kesulitan keuangan. Yang pertama adalah kelalaian, di mana mereka tidak pernah terekspos pada prinsip-prinsip pengaturan keuangan, atau bisa dibilang mereka ini buta huruf secara keuangan. Namun janganlah khawatir, karena pelajaran Sekolah Sahabat kita minggu ini menyediakan garis besar singkat tentang prinsip-prinsip mengatur keuangan dan bagaimana cara menerapkannya. Yang kedua adalah ketamakan atau cinta diri, yaitu mereka yang memiliki gaya hidup yang bisa dibilang lebih besar pasak daripada tiang, di mana mereka tidak rela untuk hidup dalam apa yang benar-benar mereka mampu, sehingga mereka selalu mencari cara untuk dapat hidup lebih, padahal sebenarnya pemasukan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran mereka. Namun ada harapan bagi orang-orang seperti ini. Tetapi hal itu menuntut suatu perubahan hati dan juga roh kepuasan. Dan yang ketiga adalah kemalangan, seperti misalnya tertimpa musibah yang menghabiskan banyak uang sehingga mereka kesulitan secara finansial. Meskipun langkah mereka yang mengalami kemalangan ini lebih sukar, namun pertolongan dapat datang melalui topangan dari sahabat-sahabat mereka atau kerja keras yang dipadukan dengan pendidikan yang baik dan juga berkat serta pemeliharaan Allah. Intinya, apapun alasan yang menyebabkan kesulitan keuangan, semuanya itu ada solusinya, dan kita dapat mempelajarinya di Sekolah Sahabat kita minggu ini agar kita dapat mengurangi utang atau bahkan menghindari utang. Dan kita bisa memulai semuanya itu dari mengatur pengeluaran kita dan membuat prioritas keuangan. Lalu bagaimanakah cara kita keluar dari hutang apabila kita sudah terlanjur terjebak di dalamnya? Sebelumnya kita harus mengingat landasan kita yang pertama dan terutama, yaitu suatu komitmen kepada Allah dalam mengembalikan persepuluhan, karena Allah akan sungguh-sungguh memberkati mereka yang setia kepadanya. Lalu, langkah pertama untuk keluar dari hutang adalah buatlah suatu janji dengan diri Anda sendiri bahwa Anda tidak akan berhutang lagi. Kalau kita bisa menahan diri, maka kita pun tidak akan jatuh lebih dalam ke dalam hutang. Dan langkah yang kedua adalah buatlah perjanjian dengan Allah bahwa ketika Allah memberkati kita secara finansial, kita akan menggunakan uang tersebut untuk mengurangi hutang, bukan untuk dibelanjakan untuk membeli hal-hal lain. Terkadang kita ketika menerima uang lebih, maka kita memiliki hasrat untuk membelanjakan uang tersebut untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak kita butuhkan, dan malah menunda pembayaran akan hutang kita, sehingga lama-kelamaan hutang kita semakin besar, tidak terbayarkan, dan kita pun akan stres menghadapi hutang tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu membuat daftar prioritas sebagai langkah ketiga, yaitu buatlah daftar hutang-hutang Anda mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dan mulailah membayar hutang mulai dari yang mendekati waktu jatuh tempo. Coretlah yang sudah dibayar, dengan begitu kita bisa melihat betapa utang kita semakin berkurang. Dan ternyata
3 langkah yang telah saya sebutkan tadi telah membebaskan banyak keluarga dari hutang-hutang mereka. Dan saya yakin saudara-saudara yang masih memiliki hutang pun dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Untuk merangkum pelajaran sekolah sahabat kita, ada beberapa poin penting yang mungkin dapat saudara-saudara baca lebih lanjut di buku pelajaran sekolah sahabat kita dan dapat menjadi bahasan saat diskusi hari Sabat. Yang pertama adalah Kitab suci mendorong kita untuk menolong mereka yang membutuhkan, tetapi kita tidak harus bertanggung jawab atas utang-utang mereka. Dan yang kedua, jika saudara-saudara terpaksa untuk meminjam, dapatkanlah kesepakatan yang ideal, misalnya tingkat bunga yang terbaik. Pinjamlah dalam jumlah terendah yang Anda butuhkan dan bayarlah hutang tersebut secepat mungkin. Dan yang ketiga, bertekadlah untuk tidak terlibat dalam hutang. Dan poin yang paling penting adalah buatlah suatu perjanjian yang kudus dengan Allah bahwa dengan berkat-Nya kita akan setia dalam perpuluhan, membayar seluruh hutang apabila ada dan tidak akan berhutang kepada siapapun lagi. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMAHK Menteng Jakarta. Jangan lupa untuk mempelajari buku Sekolah Sahabat setiap harinya, karena masih banyak pelajaran lainnya yang tentunya akan memberikan kita kekuatan rohani. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.